Kalau udah bisa habisin kita ini belum habis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya belum habisin. Gampang, TKD kan asal ditransfer. Setiap bulan ada, cuman dengan ada itu kan batasnya dinaikin bisa sampai mereka dapat sekitar 9T 3 provinsi itu. Senin juga gampang, TKD kan asal ditransfer. Setiap bulan ada, cuman dengan ada itu kan batasnya dinaikin bisa sampai mereka dapat sekitar 9T 3 provinsi itu. Senin juga udah ada kan, biasanya ada terus, hanya kalau potong kan habis di sananya. Sekarang kan enggak, sampai full tahun dia bisa pakai, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Masalah Berarti sudah dipastikan besok bisa langsung ditransfer gitu ya? besok Senin. Iya. Senin tanggal berapa? Ya, tiap bulan lah, dia kan tiap bulan ditransfer. Yang ada aja belum habis dia. Kalau udah bisa habisin kita ini belum habis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya belum habisin. Jadi setiap bulan kita kirim tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi nggak masalah. Artinya kalau misalnya belum habis Senin besok berarti belum memungkinkan ya Pak? Ya, buat apa deh? Akhirnya bisa aja tuh, buat apa juga cepet-cepet. Soalnya Pak Mendagri, Pak Tito minta supaya dipercepat yang TKD buat 3 provinsi yang bencana Enggak, itu. yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan termnya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang, uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja, jadi santai aja itu masalah. Yang penting limitnya cukup tinggi ya, seperti biasanya. Nggak seperti yang lain yang dipotong, itu aja. Pemirsa, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran transfer ke daerah sepanjang tahun 2025 belum terserap secara optimal. Dari pagu anggaran APBN 2025 senilai 919,87 triliun, masih tersisa 70,87 triliun yang belum tersalurkan. Dalam konferensi pers APBN 2025, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan bahwa total penyaluran transfer ke daerah pada tahun lalu hanya mencapai 849 triliun rupiah dari pagu anggaran APBN 2025 senilai 919,87 triliun. Masih tersisa 70,87 triliun yang belum tersalurkan. Angka realisasi ini tercatat 1,7% lebih rendah dibandingkan penyaluran TKD sepanjang tahun 2024 yang mencapai 863,5 triliun rupiah. Suhasil memaparkan keseluruhan TKD yang dicairkan sepanjang 2025 merupakan dampak dari kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi TKD, seperti pembaruan mekanisme tunjangan profesi guru. Adapun sejak Maret 2025, penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan secara langsung ke rekening guru dengan total mencapai 67,3 triliun rupiah. Selain itu, TKD dalam bentuk dana desa pada tahun lalu diarahkan untuk mendukung pembentukan Badan Hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang berhasil mencapai 83,1 ribu unit. Penyaluran transfer ke daerah 849 triliun ini adalah sesuai dengan angka yang paling 2025 itu ya, sesuai dengan setelah kita melakukan pencadangan atas transfer ke daerah sesuai Inpres 1 2025. Maka sepertinya terlihat 863, 2024 turun ke 849. Tapi sebenarnya 849 ini setelah pencadangan. Dan 849 triliun ini masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, masuk ke APBD. Suhasil menambahkan selain itu terdapat tambahan atau sebesar 7,6 triliun untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara daerah. Kebijakan relaksasi penyaluran TKD juga diberikan untuk daerah bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total senilai 2,25 triliun. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi RI yang siap melakukan ekspor beras pada tahun ini. Terkait dengan stok beras, Amran mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki stok beras mencapai 3,2 juta ton hingga akhir 2025.
Amran menyatakan Indonesia pernah mencapai stok beras hingga 4 juta ton. Amran juga meminta agar pengusaha untuk tidak memainkan harga beras di pasaran. Beras kalau bisa izin Bapak Presiden, yang penting Bulog izinnya dan serapannya 3 bulan ke depan sama saja 2025, aku tidak minta lebih, sama saja itu ekspor, hampir pasti kita lakukan ekspor tahun ini, dan itu sejarah pertama Indonesia. Stok kita 3,2 juta ton. Ini Bapak Presiden, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 84 dari FAO. Itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton pernah diraih, dan akhir tahun 3,2 juta ton. Tetapi di Horeca, tertinggi sepanjang sejarah juga, di hotel, rumah-rumah, restoran, itu 12 juta ton, Bapak Presiden. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini stabilitas ekonomi makro di 2025 terjaga. Menkyu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2025 berada pada kisaran target di angka 5,2%. Mempertimbangkan dinamika ekonomi global, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini stabilitas ekonomi makro di 2025 terjaga. Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2025 berada pada kisaran target di angka 5,2%. Selain itu, Menteri Keuangan menyebut inflasi 2,92% masih terkendali, diikuti nilai tukar yang sedikit melemah dari target di level 16.475 menjadi 16.782. Namun kondisi tersebut menurutnya masih memperlihatkan ekonomi yang cukup stabil. Bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari kontrasiklika yang sering saya bilang selama ini. Menteri Keuangan juga menyorot yield SBN yang turun ke level 6,01% pada akhir periode 2025, didukung kuatnya pasar keuangan domestik. Selain itu, harga minyak mentah per November berada di kisaran 67,95 per barel, dipengaruhi faktor geopolitik dan peningkatan suplai. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan rata-rata harga beras naik pada seluruh tingkat baik penggilingan, grosir hingga eceran sepanjang Desember 2025. Data harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas serta seluruh wilayah di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan rata-rata harga beras naik pada seluruh tingkat, baik penggilingan, grosir hingga eceran sepanjang Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebutkan, rata-rata harga beras di penggilingan pada Desember 2025 secara total naik 1,26% secara bulanan dan naik sebesar 6,38% secara tahunan. Puji menjelaskan menurut kualitasnya, untuk beras kualitas premium mengalami kenaikan harga sebesar 2,62% secara bulanan, serta naik 6,92% secara tahunan. Sementara beras medium naik 0,67% secara month-to-month dan naik 6,72% secara year-on-year. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada bulan Desember 2025, di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,22% secara month-to-month, tetapi juga terjadi inflasi 5,00% secara year-on-year. Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,18% secara month-to-month, dan terjadi inflasi 3,64% secara year-on-year. BPS menegaskan data harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas serta seluruh wilayah di Indonesia.